Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas pada hari ini. Marilah bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 26 Februari 2022 tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 2. Dalam bahasa Batak Rom 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomone rohani debata ima nauli nahinala sonna dohot nasundenggan. Dalam bahasa Indonesia Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah dikatakan. Di zaman sekarang sangat mudah mengubah seseorang. Secara fisik bisa berubah. Yang tadinya kulitnya hitam menjadi putih, rambut keriting menjadi lurus, susunan gigi yang tadinya tidak rata bisa diubah menjadi rata. Berpenampilan manis, menarik, baju baru, semua bisa digunakan untuk mengubah penampilan seseorang, mengubah secara jasmani. Tetapi perikop kita pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah kita diminta untuk berubah, memperbaharui budi. Bukan bodi, bukan tubuh, tetapi budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang dimaksud adalah perubahan secara rohani. Bagaimana roh kita, jiwa kita berubah untuk percaya kepada Allah. Kalau tadinya kita hidup menurut keinginan daging, semau-mau untuk menyenangkan hati, tetapi orang yang berubah di dalam pembaharuan budi, dia harus hidup mengandalkan Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan secara jasmani itu bisa saja berubah kembali. Maksudnya kembali ke bentuk semula. Kalau tadi dia rambut panjang lalu dipotong pendek, beberapa waktu kemudian rambutnya akan kembali panjang. Yang tadinya kulit hitam karena memakai skincare, perawatan kulit, lalu kulitnya berubah menjadi putih. Tetapi bila skincare itu diberhentikan, maka kembalilah kulitnya seperti semula. Semua itu hanya sementara. Tetapi yang diminta pada perikop kita berubah di dalam pembaharuan budi tentu adalah satu perubahan yang tidak boleh kembali lagi ke sifat sebelumnya. Kalau tadi dia hidup di dalam dosa-dosa, ketika komitmen untuk berubah diambil di dalam kehidupan, tidak ada yang boleh dikerjakan lagi, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang melukakan Tuhan. Tidak boleh lagi berbuat dosa, tidak boleh lagi menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika seseorang ingin berubah, hatinya, akal budi, pikirannya ingin berubah, itu tidaklah mudah. Perubahan yang baik dan ideal adalah perubahan yang dipimpin oleh Tuhan. Perubahan yang diarahkan oleh Tuhan. Tentu semuanya itu bisa kita lakukan bila kita bergaul akrab dengan Tuhan. Setiap orang percaya sesungguhnya mempunyai kekuatan untuk berubah.
terutama berubah di dalam diri sendiri. Karena memang sangat sulit kita untuk mengubah orang lain. Tetapi bagaimana supaya situasi, kondisi bisa berubah? Kitalah yang berubah. Kita berubah untuk bisa menerima kenyataan, menghargai segala sesuatunya dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubahlah untuk lebih baik. Kalau tadi jalan hidupmu gelap, jalan hidupmu suram, berubahlah, bawalah pelita, dan berjalanlah di dalam terang Tuhan. Berjalanlah, kuat dan teguhlah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah makhluk Tuhan yang sempurna, yang diciptakan sangat baik oleh-Nya. Tentu kita mempunyai kekuatan, kemampuan untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kita mempunyai mental lebih baik untuk bertanggung jawab menjalani kehidupan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Berubahlah dan jangan kembali lagi kepada dirimu yang lama. Jika kita sudah berubah, keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus, setialah di dalam terang Tuhan. Berjalan bersama Tuhan sampai ke tujuan. Tidak lagi mau menuruti keinginan daging, melakukan dosa-dosa. Seperti kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu, dia adalah ulat yang sangat menjijikkan. Tetapi proses mengubah ulat menjadi kupu-kupu, dia harus berubah menjadi kepompong. Dan setelah saatnya tiba, kepompong terbuka dan kupu-kupu kecil yang cantik keluar dari kepompong tersebut. Ketika kupu-kupu sudah terbang, dia tidak bisa lagi kembali berubah menjadi kepompong atau menjadi ulat. Seperti itulah perubahan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi berubah dari orang yang sudah hidup di dalam terang Tuhan kembali ke dalam jalan kegelapan. Orang yang hidup di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam terang Tuhan. Beranilah berubah menjadi manusia yang lebih baik. Beranilah berubah, berbeda dari dunia. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk membenahi kehidupan kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami sering sekali terseret di dalam kehidupan dunia ini dan menuruti keinginannya karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam firman-Mu hari ini, kami diingatkan kembali untuk tetap setia di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memelihara kami. Segala harapan dan cita-cita kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan indah pada waktunya. Kami akan memulai segala pekerjaan kami hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapaknya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap kuat, tetap semangat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Hora.